Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah AMDAL C1. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis dampak lingkungan atau yang biasa disebut dengan ANDAL. Bagaimana penjelasannya? Simak video kami sampai akhir. Berbicara mengenai ANDAL akan dibahas dalam 5 pokok bahasan. Yang pertama, ada pengertian ANDAL. Yang kedua, ada dampak penting ANDAL. Yang ketiga, ada peran ANDAL dalam AMDAL. Yang keempat, ada prosedur penyusunan ANDAL. Dan yang kelima, ada metode penilaian ANDAL. Pengertian ANDAL. ANDAL merupakan telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar serta penting dalam suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Hasil dari ANDAL dijadikan pertimbangan guna pengambilan keputusan tentang layak atau tidaknya suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang direkomendasikan. Dampak pentingnya ANDAL adalah salah satu bentuk upaya mengendalikan dampak tersebut dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup adalah peran AMDAL. Dalam hal tersebut, dampak penting suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup yaitu ada 6. 1. Luas wilayah penyebaran dampak. 2. Jumlah manusia yang akan terkena dampak. 3. Intensitas dampak. 4. Lamanya dampak berlangsung. 5. Sifat kumulatif dampak serta baik atau tidaknya. Terakhir, banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak lingkungan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peran dan prinsip penerapan AMDAL. AMDAL bagian integral dari suatu kelayakan kegiatan pembangunan. AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan. AMDAL berfokus pada analisis potensi masalah, potensi konflik, kendala SDA, pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek. Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat dan aman terhadap lingkungan. Peranan AMDAL dalam pengelolaan lingkungan adalah untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat membantu menjaga kenyamanan dan keselamatan masyarakat di sekitar pembangunan, menentukan prioritas peminjaman semua misi yang akan dijalankan. Peranan AMDAL dalam pengelolaan proyek untuk melindungi manusia di sekitar proyek, lingkungan alami dan buatan, binatang dan tumbuhan di sekitar proyek, lingkungan sekaligus pembangunan itu sendiri, proyek pembangunan karena merupakan investasi. Urutan penyusunan dokumen KA AMDAL. 1. Pengumpulan data informasi tentang rencana usaha atau kegiatan rona lingkungan. 2. Proyeksi perubahan rona lingkungan awal sebagai akibat rencana usaha atau kegiatan. Lalu yang ketiga, penentuan dampak besar dan penting terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh rencana usaha atau kegiatan. Keempat, evaluasi dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. 5. Rekomendasi atau saran tindak usaha, pengambilan keputusan perencana dan pengelola lingkungan hidup berupa 1. Alternatif usaha atau kegiatan, rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup. Lalu sistematika penyusunan KA AMDAL. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Seperti biasa, yaitu latar belakang, uraian singkatan tentang dilaksanakan studi AMDAL, meliputi tujuan dan kegunaan proyek, peraturan perundang-undangan, kebijakan regional, lokal, dan perusahaan. Dan yang kedua, tujuan dan kegunaan studi. Lalu masuk kepada bab 2, yaitu ruang lingkup studi. Meliputi uraian singkat mengenai rencana usaha atau kegiatan, komponen usaha atau kegiatan, rencana lokasi dari dampak rona lingkungan hidup awal, isu pokok dan lingkungan wilayah studi. Lalu yang ketiga,
metode studi, metode pengumpulan data, analisis, metode perkiraan dampak besar dan penting, metode evaluasi dampak besar dan penting. Lalu yang keempat, pelaksanaan studi, pemrakarsa penyusunan studi AMDAL, biaya studi dan waktu studi. Lalu yang kelima, daftar pustaka dan berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya adalah teknik penilaian dokumen KH AMDAL. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 bahwa panduan penilaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan setiap dokumen KH AMDAL yang diajukan oleh pemakarsa kepada Komisi Penilai AMDAL harus dinilai sesuai dengan peraturan tersebut. Di samping panduan-panduan yang sudah ada dan sebelumnya seperti panduan kajian aspek sosial dalam AMDAL, panduan aspek kesehatan masyarakat dalam AMDAL, dan panduan pelingkupan dalam AMDAL. Nah, jadi penilaian itu melingkupi 3 aspek. Apa saja? Yang pertama yaitu uji administratif, yang kedua uji tahap proyek, yang ketiga uji kualitas dokumen. Nah, itu tadi penjelasan mengenai AMDAL dari kelompok kami. Semoga video yang kami bagikan kepada Anda bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.